Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan bahagia Bapak Ibu Guru semuanya. Saya akan memaparkan mengenai modul 1.4 Budaya Positif Koneksi Antar Materi. Saya Ika Sulistiawati SPD, CGP Angkatan 10, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Saya akan memaparkan mengenai kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi, KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, yaitu sebagai berikut. Sebagai guru yang baik, saya mempunyai peran penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Tentunya, untuk mewujudkan hal tersebut, saya tidak dapat melakukannya sendirian, tetapi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang ada di sekolah, seperti kolaborasi dengan berbagai pihak, yaitu kepala sekolah, dewan guru, seluruh siswa, orang tua, komite, dan yang lainnya. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif, 2. Menerapkan motivasi perilaku manusia, 3. Menerapkan posisi kontrol restitusi, 4. Menerapkan keyakinan sekolah atau kelas, dan 5. Yaitu menerapkan segitiga restitusi. Konsep pertama yang saya terapkan yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan disiplin positif, anak dapat mendisiplinkan diri, mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Anak juga dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika anak masih mempunyai motivasi 1 dan 2, maka kita sebagai guru harus memunculkan motivasi yang ketiga agar anak tersebut mempunyai motivasi internal dalam dirinya. Keempat, yaitu posisi kontrol seorang guru, terdiri dari 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Dalam posisi kontrol guru, sebaiknya guru mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Di posisi manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam posisi manajer, mengacu pada restitusi sehingga dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif. Yang kelima yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang keenam yaitu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan dalam menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Kemudian di modul 1.2, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama. Kemudian keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi penggerak yaitu terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, serta berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut yaitu dengan cara menyusun prakasa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif, manajemen baca sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah refleksi pemahaman saya mengenai modul 1.4 budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep ini dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut benar-benar harus dipahami dan diresapi, kemudian diimplementasikan dalam tindakan kita di sekolah, serta harus dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata memberikan penghargaan kepada siswa mempunyai dampak yang kurang baik, yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, serta penghargaan itu ternyata bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada saya yaitu saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan yaitu sebagai pembuat rasa bersalah, memantau dan penghukum adalah kurang tepat karena siswa tidak mempunyai kesadaran secara internal, melainkan hanya takut pada hukuman dan konsekuensi saja, sehingga mereka cenderung mengulangi kesalahannya lagi. Seharusnya saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, yaitu menangani masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering kurang disiplin, baik disiplin dalam berseragam maupun disiplin dalam kegiatan pembelajaran, serta siswa yang sering melakukan tindak perundungan terhadap siswa lain. Ketika saya menangani masalah tersebut, saya menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat lega ketika saya menerapkan segitiga restitusi, karena siswa menjadi lebih bahagia, merasa nyaman tanpa rasa takut karena mendapat solusi dan bukan hukuman atas permasalahan mereka. Saya juga termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk menerapkan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah selalu merefleksi tindakan kita jika belum maksimal hasil dalam menggunakan segitiga restitusi. Maka kita harus mencoba merefleksi diri mengenai tahapan-tahapan tersebut yang belum sesuai dengan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, dan pemantau. Perasaan saya saat itu yaitu saya merasa kepikiran terus dan merasa bersalah karena sudah memberi hukuman
atau konsekuensi jika anak-anak membuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lega, pikiran tenang, dan saya mulai menyadari komunikasi yang efektif itu penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab murid. Perbedaannya, sebelum melakukan posisi kontrol sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi, siswa sering mengulangi kesalahan meskipun mendapat konsekuensi atau hukuman. Siswa terkadang merasa malu juga, bahkan menyimpan marah kepada guru atas hukuman yang diberikan. Tetapi setelah menggunakan posisi kontrol manajer, siswa menjadi lebih bertanggung jawab dan sadar atas perbuatannya, dan mempunyai motivasi internal tanpa guru harus memberikan penghargaan maupun hukuman. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu memvalidasi tindakan yang salah ketika ada siswa yang terlambat dan ketika ada siswa yang melakukan tindakan perundungan. Tindakan memvalidasi yang salah yang saya lakukan saat itu adalah dengan memberikan pertanyaan, "Kenapa kamu terlambat sekolah?" atau "Apa alasan kamu melakukan perundungan tersebut?" Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sekolah, dengan kepala sekolah, rekan guru, para siswa, pedagang kantin sekolah, dan seluruh warga sekolah lainnya, serta melakukan kerjasama dengan orang tua wali murid agar penerapan budaya positif tidak hanya dilakukan atau diterapkan anak ketika di sekolah saja, tetapi dalam keluarga dan lingkungan masyarakat juga diterapkan agar anak terbiasa melakukan budaya positif secara internal sehingga akan memberikan rasa nyaman pada anak dalam memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan di masyarakat. Demikian tadi pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.